Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali hadir di acara Talkshow Pandu TV pada hari ini. Saya Diana hadir bersama dalam tema Tanah Bumbu Hebat melalui Digital Live Room Ruang DLR di Kominfo Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan terobosan terbaru di Kalimantan Selatan dalam pemerintahan. Dan saya tidak sendiri di sini, hadir juga para narasumber kita yang luar biasa spesial, yaitu Kepala Dinas Diskominfo Bapak Ardiansah yang memang beliau cukup lama sebagai Kabag Humas, kemudian sempat menjadi camat yang sudah melanglang buana di pemerintahan. Jadi pengalaman beliau memang sudah luar biasa di bidangnya. Selamat pagi Bapak Ardiansah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber kita berikutnya yaitu Sekretaris Dinas Kominfo, yaitu sekaligus beliau Ketua Tim IT Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Bapak Riza Akhyari. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga tidak lupa kita hadirkan Sri Kandi Diskominfo yang juga multi talent pada tarik suara, yaitu Kepala Bidang E-Government, yaitu Ibu Krisna Dewi Intari, yang menyandang tugas fungsi pokok yang cukup berat menurut saya, karena semua inovasi aplikasi pemerintahan daerah ada pada bidang beliau. Selamat datang Ibu dan selamat siang Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baiklah, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Kepala Dinas kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terlihat segar. Ya. Ya, alhamdulillah. Iya Bapak, langsung saja bisa dijelaskan sedikit Bapak bagaimana ide ini tercetus dan meluncur menjadi Digital Live Room ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu, pada saat ini saya sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan tingkat 2 di BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Di dalam melaksanakan Diklat PIM 2 tersebut, kita diwajibkan untuk membuat suatu inovasi. Jadi inovasi tersebut diwujudkan dalam suatu proyek perubahan. Dan proyek perubahan tersebut harus dijalankan secara terus-menerus. Sebelumnya saya pernah mewakili Pak Bupati untuk menerima penghargaan Smart City di tahun 2017. Iya. Setelah saya menerima penghargaan tersebut, saya diajak oleh GM PT Telkom Tbk untuk jalan-jalan melihat apa sih produk dari PT Telkom Tbk tersebut. Salah satunya saya dibawa ke Comment Center, ya Comment Center mini yang mereka miliki. Di sana saya lihat berbagai macam aplikasi, baik itu berupa data sebagai pusat data maupun juga sebagai pusat pengendali. Setelah saya diwajibkan untuk membuat proyek perubahan tersebut, saya teringat, oh kenapa kita di Kabupaten Tanah Bumbu untuk membuat diterapkan yang punya comment center yang ada di PT Telkom tersebut. Meskipun ya tidak sesempurna mereka lah, kita laksanakan secara bertahap. Saya konsultasikan dengan mentor, ya mentor saya adalah Pak Bupati, dan beliau sangat menyetujui, ya sangat mendukung. Dan mendukung baik dari hal kebijakan maupun dari biaya. Penganggarannya Pak ya? Iya betul. Setelah saya seminar RPP namanya kalau didiklatkan, alhamdulillah dapat respon yang baik dari penguji saya, yakni Bapak Dr. Andi Taufik, yang jabatan beliau adalah Kepala Lembaga Administrasi Negara Zona Makassar. Dan beliau sangat mendukung, dan beliau
terus terus memotivasi kami untuk terus melaksanakan proyek perubahan tersebut. Kan itu Mbak Diana. Iya, ide yang cukup cemerlang ya Pak ya, ibaratnya data-database itu yang bisa diterapkan pemerintah jadi mempermudah dan ibaratnya mempercepat segala macam urusan mungkin ke depan. Iya betul. Kita beralih ke Bapak Riza. Bapak Riza kan ini sebagai ketua tim IT Kabupaten Tanah Bumbu juga nih. Nah, bagaimana sih manfaat DR itu sendiri bagi pemerintahan daerah maupun bagi masyarakat ke depan nantinya secara teknis? Baik, terima kasih. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas tadi bahwa daerah lain itu sudah banyak yang menerapkan konsep bagaimana data dan ruang komando itu ada tersedia di pemerintah. Nah, jadi kita juga menyadari bahwa pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu sangat giat dalam hal pengembangan dan penerapan teknologi informasi. Namun permasalahan data itu masih menjadi problem. Tapi dengan adanya konsep digital lab room, kita berusaha menyatukan semua komponen data yang ada di pemerintah daerah menjadi satu wadah. Nah, di sana data itu akan terintegrasi dan kita menyadari sifat dari sebuah data, artinya data itu kan sebuah fakta, sebuah kenyataan, realitas yang sebenarnya harus kita jaga dan harus bisa kita olah, kita analisis untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Dengan adanya ruang digital lab room ini, kita sudah mempunyai semua komponen data, kita punya sumber daya untuk mengolah data tersebut dan menjadikan data tersebut sebagai dasar dalam hal pengambilan keputusan strategis dalam hal pembangunan. Oh, jadi itu efek ke masyarakat. Jadi kita berharap ruangan ini memiliki impact yang besar kepada masyarakat. Jadi ke depan diharapkan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan daerah itu dianalisis melalui dalam ruangan ini dan keputusannya diambil berdasarkan informasi terhadap data yang sudah kita miliki. Begitu. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, sudah mulai terlihat titik terang dari pembahasan kita pada hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Ibu Kabid, Ibu Christine. Bagaimana sejauh mana sih kegiatan ini sudah berlangsung dan bagaimana tahapan-tahapan dari kan Ibu nih sebagai yang mengaplikasikannya di bidang itu? Silakan. Terima kasih Ibu Diana. Jadi untuk di bidang kami penyelenggaraan government, memang jauh sebelumnya kami bermimpi mempunyai bercita-cita memiliki comment center untuk di Kabupaten Tanah Bumbu. Cuman memang ide itu belum muncul ketika Bapak Kepala Dinas mempunyai proyek perubahan dari di situ beliau menuangkan idenya untuk membangun digital lab room. Kami otomatis di bidang di sini berperan sebagai tentunya tim efektif Bapak Kepala Dinas. Kemudian secara langsung kami membantu membuatkan perencanaan terkait pembangunan, desain dengan melalui konsultan. Kemudian kita coba juga mengusulkan anggaran dan alhamdulillah karena dukungan tadi langsung didukung ya, memang dari segi penganggaran ya, dari segi penganggaran. Nah, kemudian berlanjutlah sambil dibangun ruang digital lab room ini. Kemudian untuk menaungi pembangunan digital lab room ini, kita perlu satu kebijakan, payung hukumnya lah, payung hukum kebijakan internal. Karena di sini nanti memang kedepannya memang akan berlanjut terus seperti yang sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas. Ini adalah ruang yang sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan kebijakan. Nah, tentunya di dalam peraturan tersebut nanti ada beberapa memang kita kerjasama dengan SKPD terkait nanti ada beberapa aplikasi yang memang dipindahkan ke ruangan ini. Gitu. Kemudian kita bantu juga membuatkan MOU. Ya, kita kembali lagi terkait tadi beberapa aplikasi nanti yang ditempatkan di sini, tentunya kan ada MOU
persetujuan dari beberapa SKPD yang terkait ya. Ya. Nah, kemudian untuk tentunya menampilkan nanti beberapa aplikasi di ruangan yang nanti dituangkan di TV wall ruangan ini, kita sudah bantu juga buatkan dashboard untuk memonitoring beberapa aplikasi yang akan kita lihat melalui TV wall ini. Dan saat ini dari staf kami nanti juga akan siap siaga ketika nanti Bapak Kepala Dinas kapan beliau waktunya nanti untuk seminar akhir di tugas beliau di proyek perumahan ini. Ya, makasih jawabannya Ibu Christine. Kita kembali ke Bapak Ardiansah. Ya. Sejauh mana sosialisasi Bapak untuk ke masyarakat untuk menjelaskan tentang DLR ini? Jadi di dalam proyek perubahan saya itu ada tahapan-tahapan. Salah satu tahapannya adalah sosialisasi. Saya melaksanakan sosialisasi kepada para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum. Dan harapan mereka tahu bahwa di Kabupaten Tanah Bumbu sudah punya yang namanya Common Center atau Digital Live Room. Dan apa sih kegunaan dari Digital Live Room tersebut? Selain saya melaksanakan sosialisasi langsung, maksudnya itu face to face, ya sudah semua kecamatan. Saya juga melaksanakan sosialisasi tersebut di TV ini, di Tanbu TV ini. Ya mungkin pada saat saya sosialisasi di masyarakat mereka tidak hadir, mereka dapat melihat, ya menyaksikan nanti di TV. Iya. Samping itu saya juga insya Allah besok lusa saya akan juga talk show di Radio Suara Bersujud yang mungkin di masyarakat lagi asik mau bekerja biasanya ya dengan aktivitasnya sambil dengar radio, mereka tahu bahwa di Kabupaten Tanah Bumbu ada Digital Live Room. Dan itu Mbak. Ya, semakin menarik Pak pembahasan kita pada hari ini. Kemudian saya lebih penasaran apa sih fungsi-fungsi Digital Live Room kita ini? Iya Mbak Diana, fungsi dari Digital Live Room-nya adalah yang pertama adalah pusat data. Jadi pusat data ini apabila masyarakat atau mahasiswa atau pelaku kepentingan tentang data ingin mencari data, mereka tidak perlu lagi ke SKPD. Cukup langsung datang ke sini ke Digital Live Room ini. Insya Allah semua data yang ada yang mereka minta ada di sini. Kemudian juga kalau misalnya pimpinan kami Pak Bupati kalau perlu data, beliau tidak perlu minta ke SKPD, misalnya menelpon kepada kepala dinas, langsung saja ke sini. Cukup ke DLR ini. Iya, cukup datang ke sini. Dan bisa juga nanti misalnya ada dari kabupaten lain untuk studi banding. Kita tempatkan aja di sini. Jadi mereka kalau minta data apa langsung kita tampilkan. Jadi tidak sulit lah, mempermudah untuk penentuan kebijakan. Itu Mbak. Mungkin bisa juga mengadakan rapat untuk para pemerintah. Ya betul bisa. Misalnya melaksanakan Coffee Morning, bisa dilaksanakan di sini. Ya alhamdulillah seperti terlihat di layar. Ruangan ini cukup luas, mungkin bisa menampung untuk seluruh kepala SKPD untuk melaksanakan Coffee Morning di sini. Kemudian ke Bapak Riza ya. Bapak Riza, apa sih komponen-komponen yang menghidupkan DLR ini? Ya, istilahnya kan digital live room gitu. Jadi kita berharap ruangan ini memang menjadi perwakilan data digital, dan data digitalnya itu dia aktif, jadi hidup. Makanya kita kasih istilah digital live room. Jadi di sini data akan aktif, akan hidup. Jadi kapanpun pengambil keputusan atau pengambil kebijakan, bapak-bapak kepala dinas, masyarakat dan bupati datang ke sini untuk memperoleh data,
untuk melihat data. Insya Allah di sini datanya akan sangat real time. Jadi sesuai apa yang terjadi. Jadi ruangan ini nanti akan menjadi pusat informasi data. Dan memang data ini sangat penting. Jadi saat ini trennya adalah data itu menggambarkan kita. Di ruangan sini sudah ada. Dan secara teknis memang ruangan DLR ini dibangun untuk menyatukan data. Lalu data itu akan diolah menggunakan sistem nantinya, menggunakan artificial intelligence, sehingga pemerintah daerah itu nantinya berharap bahwa setelah dilakukan analisis dan kajian data, kita bisa menciptakan sebuah ekosistem baru di bidang pembangunan. Muncul tren-tren baru, muncul program-program baru yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat. Demikian. Pak Rija, saya ada dengar nih, ada dengar sih ya, pemerintah daerah kan akhir-akhir ini mensupport seluruh SKPD untuk melakukan inovasi. Nah, saya dengar kebanyakan inovasi itu berupa aplikasi. Nah, mungkin keterhubungan antara di LR ini dengan aplikasi-aplikasi yang ada di SKPD itu bagaimana, Pak? Ya, nah begitu juga dengan aplikasi inovasi. Aplikasi inovasi juga nanti akan menjadi disatukan di sini pusatnya. Jadi aplikasi inovasi itu kan selain ada 3 komponen. Jadi yang pertama adalah internal bisnis prosesnya SKPD. Jadi SKPD sudah melakukan inovasi. Yang kedua adalah informasi yang memang sudah menjadi hak publik masyarakat. Dan yang ketiga adalah layanan, artinya public service masyarakat. Jadi 3 komponen itu, internal bisnis proses, informasi untuk masyarakat, dan public service, ini sudah dilayani melalui aplikasi. Nanti aplikasi tersebut akan mengumpulkan data. Nah, data itu akan disimpan di sini. Nah, nanti dari data akan dilakukan artificial intelligence. Setelah itu baru dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai ekosistem bisnis baru untuk masyarakat. Saya dengar juga ada ya di tempat Bapak sendiri di Kominfo ada inovasi yang ada, saya dengar rawa batik sama apa itu Bapak? Bisa dijelaskan sedikit keterhubungannya? Ya. Nah, jadi di Dinas Komunikasi memang ada 17 inovasi, salah satunya rawa batik. Nah, rawa batik itu juga sebuah kolaborasi pemerintah daerah dengan masyarakat. Karena kami menyadari banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah, tapi belum diketahui oleh masyarakat atau belum bisa diakses oleh masyarakat. Nah, apalagi fasilitas yang terkait dengan pemanfaatan teknologi. Nah, ada sebuah program yang namanya rawa batik. Jadi rawa batik itu kita membuka ruang masyarakat untuk bisa masuk mengakses segala fasilitas, program, dan pengembangan teknologi yang saat ini sudah kita kembangkan. Sekaligus juga nanti ini juga ya DLR ini akhirnya yang bisa diperkenalkan dengan generasi kita. Ya, nanti pun peserta rawa batik juga akan dihadirkan di sini. Oh, siap. Ya, semakin menarik pembahasan kita pada hari pemirsa. Kita kembali ke Ibu Titin. Dari opening tadi sudah saya bilang bahwa menurut saya Ibu cukup berat menanggung tupoksi yang Ibu sandang pada waktu ini. Aplikasi-aplikasi yang ada di SKPD yang berupa inovasi itu bagaimana sih Bu terakomodirnya di tempat Ibu? Baik, terima kasih Ibu Diana. Jadi memang tupoksi kami di bidang penyelenggaraan e-government saat ini memang membuat terus pengembangan juga. Nah, terkait ada di beban kami ditugaskan untuk mengakomodir atau membuatkan aplikasi inovasi dari beberapa SKPD, itu sekitar ada 60. Nah, jadi terus terang memang SDM kami kan memang masih kurang. Jadi kami di sini coba rekrut beberapa programmer untuk
menyelesaikan beberapa inovasi SKPD ini agar nantinya segera diselesaikan sesuai pada waktu atau jadwal yang telah ditentukan. Nah, memang saat ini sudah ada beberapa kita bagi tim ya, ada tim develop, kemudian ada tim support. Di mana tim support ini dia membantu tim develop untuk mengumpulkan data-data dari beberapa SKPD, berupa database. Kemudian juga kita ada memang beberapa aplikasi yang sudah jadi. Nah, itu juga kita minta langsung ke beberapa SKPD dengan bersurat juga tentunya. Nah, kemudian untuk saat ini kita juga sudah melakukan rapat tim setiap minggu. Ada rapat tim, kita sudah melakukan rapat selama 4 kali. Nah, jadi saat ini dari tim kami itu melakukan ada kunjungan ke SKPD untuk menampilkan sejauh mana yang sudah mereka ini prototipe yang sudah mereka kerjakan ke SKPD. Mereka melakukan demo ya per SKPD. Mungkin nanti ada kekurangan, nanti bisa ditambahkan dari SKPD tersebut. Nah, kemudian terkait ini juga kemarin kebetulan kita juga dikunjungi langsung dari LAN, dari anggota LAN langsung datangi kami. Mereka juga mempertanyakan sejauh mana beberapa aplikasi yang diakomodir ke kami. Kita sampaikan. Jadi ada beberapa yang memang mereka sarankan untuk membantu SKPD untuk membuatkan aplikasi. Jadi mereka sangat apresiasi kepada kita seperti itu. Nah, kemudian dari pihak LAN menginginkan sebelum nantinya yang inovasi yang akan dipamerkan di bulan April, kalau bisa nanti di bulan Februari itu mungkin sudah ada kita demokan langsung dengan pihak LAN gitu. Jadi ketika nanti di acara pameran di bulan April ya itu sudah sesuai yang kita harapkan. Iya. Kemarin saya ada baca-baca sekilas ya, ada penghargaan dari LAN katanya. Atau penghargaan apa itu, Bu? Ya, benar sekali. Jadi kalau tidak salah seminggu yang lalu itu langsung Bapak Bupati mungkin didampingi Kepala Bidang PKP ya untuk menerima penghargaan. Menerima penghargaan kita kan sebagai salah satu laboratorium inovasi untuk di Kabupaten Bumbu. Nah, jadi ini sebenarnya kita memang bangga ya, cuman khususnya di Kominfo, kemudian di bidang eko kita terutang nih gitu loh, terutang inovasi. Jadi insya Allah mohon doanya. Jadi nanti kita benar-benar nanti bisa mempersembahkan ini loh inovasi Kabupaten Tanah Bumbu. Seperti itu, Bu Diana. Makasih Bu Titin atas penjelasannya yang luar biasa, yang sudah mungkin masyarakat pemirsa di rumah juga sudah mulai mengerti apa sih itu Digital Lightroom. Baiklah pemirsa, pada segmen terakhir ini kita berikan kesempatan kepada para narasumber kita untuk memberikan statement mereka. Ya, dimulai dari Ibu Kabid kita. Terima kasih Ibu Diana. Jadi harapan kami ya untuk di bidang penyelenggaraan e-government yang terpenting untuk berjalannya Digital Lightroom ini, kami mohon dukungan kerjasama kepada seluruh SKPD, di mana nantinya memang saat ini hanya beberapa data yang kita dapatkan dari beberapa SKPD. Jadi mohon dukungannya apabila nanti kita menginginkan database ataupun aplikasi server yang nantinya akan kita tempatkan di sini, karena memang kami untuk di bidang penyelenggaraan e-government ini kita menerapkan tata kelola yang baik di pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu tentunya. Jadi kami perlu dukungan yang jelas untuk keamanan informasi data. Jangan dikhawatirkan, kami insya Allah akan menjamin kerahasiaan data tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ibu Christine. Lanjut kepada Bapak Riza, dipersilakan. Ya, terima kasih. Terbangunnya Digital Lightroom ini ada sebuah langkah awal. Jadi masih panjang, proses pengembangan itu masih sangat panjang. Karena kita sekarang baru pada tahap bagaimana mengintegrasikan data. Selanjutnya adalah bagaimana data ini bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi nilai yang manfaat yang lebih luas lagi. Nah, itulah yang menjadi harapan kita ke depan. Jadi tersedia ruang digital itu adalah sebuah fondasi yang baik untuk kita masuk ke era data. Jadi era data di mana
tidak ada lagi kebohongan gitu kan, karena tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan ya. Ya itu permasalahan, semuanya adalah permasalahan Bapak. Nah jadi itu harapan kami bahwa ke depan fungsi daripada DLR ini bisa berjalan saat ini sebagai sebuah wadah untuk melakukan integrasi data, tapi selanjutnya bagaimana data itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Riza atas statementnya. Terakhir kepada Bapak Ardiansa, dipersilahkan untuk memberikan statementnya. Iya, harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, jangan ragu-ragu datang ke Digital Lightroom ini. Seandainya ingin perlu data, silahkan datang sini. Meskipun pada saat ini data belum sempurna, belum semua data ada di sini, tapi insya Allah kami akan membantu kepentingan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian pada saat ini sering beredar berita hoax yang ada di media sosial. Harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, bila ada suatu berita atau video-video, jangan langsung dipercaya. Teliti dulu kebenarannya. Dan jangan juga ikut menyebarkan dan share berita-berita tersebut. Meskipun ke dalam grup WhatsApp yang ada di misalnya di tempat kerja atau keluarga, itu termasuk dalam penyebaran. Mungkin itu Mbak Diana, harapan saya pada masyarakat supaya masyarakat kita di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya dan Republik Indonesia pada umumnya tenang, tidak termakan isu-isu yang kebenarannya belum tentu benar. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Ardiansa. Ya, demikian paparan dan penjelasan yang luar biasa dari 3 narasumber kita pada hari ini. Terima kasih atas kedatangan dan penjelasan Bapak Ibu. Demikian pemirsa pembahasan talkshow kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.